Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Kuro Saibrio. Hari ini gua bakal bahas tutorial bagaimana cara instalasi dan konfigurasi DHCP server pada iOS Debian 10. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, lu semua tahu nggak apa itu DHCP? Nggak tahu? Wih, ketahuan nih dari awal nggak belajar. Dynamic Host Configuration Protocol atau biasa kita sebut DHCP merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk menyebarkan atau menyewakan alamat IP kepada klien agar klien tersebut dapat terhubung ke dalam jaringan secara otomatis. Dan biasanya DHCP ini digunakan ketika kita mempunyai sebuah ruangan yang membutuhkan alamat IP dalam jumlah besar, misal laboratorium komputer, data center, dan lain-lain. Dengan adanya DHCP ini, administrator tidak perlu mengkonfigurasi satu persatu device agar bisa terhubung dengan jaringan yang ada. Masa iya lu mau setting satu-satu? Innalillahi baru nyesel lu. DHCP dibagi menjadi dua, DHCP server dan DHCP client. DHCP server berfungsi untuk mengelola IP dan menyebarkan IP kepada sisi klien, sehingga klien dapat terhubung dalam satu jaringan, baik itu kepada server maupun kepada klien yang lain. Berbeda dengan DHCP client, DHCP client hanya berfungsi untuk menerima IP yang disebarkan oleh server, sehingga klien mau tidak mau harus menerima berapa IP yang akan digunakan untuk terhubung ke dalam jaringan, dan IP tersebut sudah otomatis dan tidak bisa dikustomisasi. Tuh, klien aja udah pasrah. Masa lu masih ngeluh mulu sama masalah hidup lu? Itu tadi penjelasan singkat dari gua tentang pengertian DHCP. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi prakteknya. Oke, di sini gua bakal pakai media VMware sebagai instalasi US Debian-nya. Nah, sebelum gua masuk ke konfigurasi DHCP, gua bakal menginstal DHCP terlebih dahulu dengan menggunakan sudo apt get install isc DHCP server. Kurang satu rekaman. Nah, di sini DHCP bakal menginstal secara sendirinya, dan kita tunggu beberapa saat sampai dia menginstal. Nah, di sini ada beberapa bug di Debian, yang mana bug yang gue dapat itu saat kita install DHCP akan muncul bug seperti ini, yang dimana DHCP itu failed atau tidak bisa bekerja. Nah, karena kan kemungkinan gue belum mengkonfigurasi si DHCP tersebut. Nah, setelah kita install DHCP tersebut, kita akan konfigurasi DHCP-nya dengan menggunakan nano. Nano itu adalah seperti notepad. Nano etc apt DHCP dhcpd.conf. Gue kurang sudo karena kan gue bukan di rootnya. Oke. Nah, di sini kita ada banyak kan opsional, di sini banyak sekali opsional yang bisa dilihat. Nah, di sini kita akan menggunakan si a slightly different configuration for an internal subnet. Nah, di sini gue bakal ilangin tanda sharp-nya atau tanda pagar untuk mengaktifkan si DHCP konfigurasi tersebut. Sudah. Nah, di sini gue bakal jelasin subnet itu adalah si network address dari si Debian ini yang akan kita gunakan sebagai DHCP server. Nah, di sini kan sebelumnya gue bakal pakai si IP INS37 dengan internet 192.168.12.1 sebagai media gua atau sebagai server. Nah, di sini untuk konfigurasinya gua bakal pakai si di slightly different configuration ini. Nah, di sini subnetnya gua atur sesuai IP gua, yaitu 192.168.12.0. Dikarenakan ini adalah yang digunakan adalah si network address, sedangkan netmask yang gue gunakan adalah /24. Nah, di sini ada tulisan range. Range itu adalah jarak dari IP yang akan digunakan. Semisal gue bakal pakai 192.168.12.1 enggak 10,
Nah, di sini gue bakal atur IP yang akan digunakan oleh si klien itu antara dari 192.168.12.10 sampai 192.168.12.30 aja ya, 30. Di sini maksud dari range itu adalah IP yang akan diterima oleh klien itu di antara 192.168.12.10 sampai 192.168.12.30, yang dimana itu akan secara acak, mungkin bisa juga saat nanti 12.25 atau 12.17 atau 12.10, antara seperti itu. Nah, untuk option domainnya, domain servernya DNS atau bisa dikatakan DNS, ini adalah gue bakal menggunakan DNS, gue akan menggunakan IP dari si komputer gue 12.1 yang akan digunakan sebagai DNS-nya. Gue bakal bahas soal bab DNS itu besok saat gue buat konten itu. Oke, untuk option domain name-nya itu adalah nama dari si IP gue. Gue bakal namain domain gue yaitu adalah cerberus.net. Sudah. Untuk option router itu adalah gateway yang akan digunakan oleh si klien. Nah, dikarenakan gue sebagai servernya, gue bakal jadikan server gue sebagai gateway juga. Dimana gue bakal nulis 192.168.12.1. Nah, untuk broadcast address itu seperti apa ya? Broadcast dari IP tersebut. Mungkin jika kalian sudah belajar tentang masalah IP address, mungkin tahu maksud dari broadcast itu seperti apa. Jadi gue bakal isi broadcastnya 192.168.12.255. Dikarenakan secara umum /24 itu mempunyai broadcast 255. Oke, di sini kita sudah mengkonfigurasi semua dari subnet, range, option domain name server, domain name, routers, dan broadcast address. Untuk default list time dan max list time akan kita biarkan saja. Oke, jika sudah kita simpan. Setelah kita simpan, gue masuk di konfigurasi lagi. Kita akan atur interface yang akan digunakan oleh DHCP-nya ini. Maksudnya dalam artian nanti gue mau pakai interface berapa, NS33 atau NS37 nya yang ada di sini nih, antara ini atau yang ini. Nah, untuk mengkonfigurasi internet interface version 4 nya, kita masuk ke sudo nano etc default sc dhcp server. Nah, di sini ada sudah dilihatkan untuk interface v4 dan interface v6. Dikarenakan kita akan menggunakan IP version 4, maka kita akan memberikan simbol sharp atau tanda pagar ke interface version 6 agar ini tidak aktif, atau biasanya nanti ditakutkan kalau misal menyebabkan kalau tidak diisi itu ditakutkan akan menyebabkan bingung atau menjadi bug pada DHCP-nya. Nah, di sini untuk interface version 4-nya gue bakal pakai interface si INS37 tadi, dimana untuk mengubah interface-nya kita tinggal menambahkan sesuai interface kita INS37. Nah, di sini tinggal juga untuk DHCP config file. Nah, path untuk DHCP config file itu adalah konfigurasi DHCP itu ada di mana. Jadi gue bakal aktifnya DHCP 4, maka konfigurasi untuk DHCP yang sudah kita atur tadi lokasinya adalah di sini. Jika sudah, kita yes. Setelah itu tinggal kita reset sistem TCL, restart ISC DHCP server, sistem CTL. Nah, di sini jika kita sudah mengkonfigurasi semuanya, jika kita cek status, tadi kan ini restart untuk cek untuk merestart DHCP servernya. Nah, sekarang kita klik status. Nah, di sini DHCP-nya dia sudah running, yang sebelumnya tadi masih violet, sekarang sudah bisa jalan. Nah, di sini untuk si Debian kita sudah mengkonfigurasi DHCP servernya. Nah, sekarang kita tinggal menguji apakah bekerja atau tidak. Kita akan pakai Windows yang sudah gua siapkan di VMware tadi. Oke, sekarang gue udah masuk ke Windows gue. Nah, untuk cek apakah DHCP-nya bekerja di Windows gue atau enggak, gue
gua bakal cek di menu change adapter setting. Untuk masuk ke menu change adapter setting, kita mengetikkan Windows R, lalu ketikkan njpa.jpl. Nah, otomatis ada di sini local area connection. Kita klik di bagian detail. Nah, di sini jika DHCP kita bekerja, maka sudah otomatis dia akan mengkonfigurasi secara langsung. Di sini kita sudah melihat DNS-nya Cerberus.net, IP-nya dengan menggunakan antara 192.168.12.11. Yang tadi gua sudah setting di antara 10 dan 30. Di sini untuk IPv4 DHCP servernya, ini adalah gateway dari DHCP server dari DHCP gua. Ini adalah DHCP server IP gua. Yang ini juga sudah include gateway-nya juga. Nah, jika kalian lihat di komputer kalian sudah sesuai dengan apa yang tadi sudah kalian buat di Debian, maka konfigurasi Debian 10 DHCP server sudah selesai. Itu tadi tutorial bagaimana cara konfigurasi DHCP server pada Debian 10. Jika kalian masih kurang paham penjelasan gua, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian semua ya. Silahkan like dan subscribe jika kalian suka dengan video gua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tata bahasa. Gua Guru Saibria pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep trying and upgrade your skills anywhere. Gini udah selesai. Coba gua restart lagi dah DHCP-nya biar nanti bisa restart lagi.